Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu diberi semangat, kesehatan, dan senyum yang selalu hangat. Kembali lagi bersama saya, Adam Suseno, tentunya di channel kesayangan kita, 7 menit menuju tubuh sehat. Bapak dan Ibu serta sahabat lansia lainnya, senyum itu bukan sekedar ekspresi, tapi cerminan dari hati yang bahagia dan tubuh yang sehat. Nah, berbicara tentang senyum, ada satu hal yang sering jadi keluhan para orang tua yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, yaitu mulut yang terasa tidak segar. Terkadang kita merasa sudah menjaga kebersihan kita, tapi kenapa ya mulut tetap terasa kering? Muncul bau yang mengganggu, bahkan setelah sikat gigi pun masih ada rasa tak nyaman di dalam mulut. Sebagian besar lansia menganggap hal seperti ini menjadi wajar karena faktor usia. Padahal, kalau kita pahami lebih mendalam, mulut yang tidak segar bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu, baik dari mulut sendiri maupun dari tubuh secara keseluruhan. Dan kabar baiknya, masalah ini bisa diatasi tanpa obat, asal kita tahu penyebab dan cara menanganinya dengan benar. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Apa sih yang membuat mulut jadi tidak segar di usia lanjut? Tubuh kita diciptakan dengan sistem yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah air liur. Air liur bukan sekedar cairan di dalam mulut, tapi memiliki fungsi penting sebagai pembersih alami. Dia membantu melunakkan makanan, membersihkan sisa-sisa yang menempel di gigi, bahkan membunuh bakteri jahat. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi air liur bisa menurun secara drastis. Akibatnya, mulut akan menjadi kering, lidah terasa lengket, dan bakteri lebih mudah berkembang biak. Nah, bakteri inilah yang kemudian menghasilkan senyawa sulfur yang membuat nafas jadi tidak segar. Selain itu, karena faktor usia, ada juga hal yang sering luput dari perhatian kita, yaitu penggunaan obat-obatan jangka panjang. Banyak para lansia yang rutin mengkonsumsi obat untuk tekanan darah, jantung, kolesterol, ataupun diabetes. Sayangnya, sebagian besar obat ini memiliki efek samping berupa mulut kering. Jadi, tanpa disadari, pengobatan rutin yang kita jalani bisa ikut memicu masalah bau mulut. Belum lagi, kalau seseorang memakai gigi palsu. Gigi palsu yang tidak dilepas dan dibersihkan dengan benar setiap hari bisa menjadi tempat berkembang biaknya jamur dan bakteri. Dan hasilnya akan terjadi aroma yang kurang sedap muncul begitu seseorang berbicara atau membuka mulut, meskipun ia rajin untuk menggosok gigi. Tapi tenang sahabat sehat, semua itu bisa kita atasi tanpa perlu obat khusus, tanpa perlu bahan kimia keras. Kuncinya ada pada perawatan yang benar, alami serta konsisten. Seperti yang pertama, pastikan mulut tetap lembab sepanjang hari. Minumlah air putih cukup, jangan menunggu haus baru minum. Lansia seringkali minum hanya saat haus saja. Padahal, rasa haus itu muncul ketika tubuh sudah kekurangan cairan. Usahakan selalu ada air di dekat tempat duduk atau kamar tidur para lansia. Minum sedikit demi sedikit, tapi sering jauh lebih baik daripada minum banyak sekaligus. Yang kedua, jaga kebersihan mulut secara menyeluruh. Bukan hanya gigi, tapi juga lidah dan bagian dalam pipi. Gunakan sikat gigi berbulu lembut dan bersihkan lidah setiap hari. Lidah yang kotor bisa menjadi sumber utama bau mulut, karena di sanalah bakteri menumpuk paling banyak.
Yang ketiga, hindari makanan yang memicu bau seperti bau bawang mentah, kopi berlebihan, atau makanan yang terlalu manis. Gula berlebihan bisa mempercepat pertumbuhan bakteri, apalagi kalau mulut kita sedang kering. Yang keempat, konsumsilah buah dan sayur segar. Buah apel, wortel, maupun seledri, serta mentimun memiliki efek samping seperti sikat alami. Saat dikunyah, mereka membantu membersihkan sisa-sisa makanan dan merangsang produksi air liur kita. Selain itu, terdapat kandungan vitamin C juga yang membantu menjaga kesehatan gusi agar tidak mudah berdarah atau meradang di usia senja. Nah, ada satu kebiasaan yang sering diabaikan tapi penting banget, yaitu kebersihan gigi palsu. Kalau sahabat sehat menggunakan gigi palsu, jangan pernah malas untuk melepasnya setiap malam. Bersihkan dengan sikat lembut dan rendam dalam air. Jangan menggunakan air panas, nggih, karena bisa membuat bentuk gigi palsu berubah. Saat tidur, biarkan mulut beristirahat tanpa beban dari gigi palsu. Ini membantu sirkulasi udara di dalam rongga mulut dan mencegah jamur tumbuh dengan cepat, serta menjaga agar napas tetap segar di keesokan paginya. Lalu, jangan lupa untuk memeriksakan kondisi gigi dan mulut minimal 2 kali dalam 1 tahun. Banyak orang berpikir kalau sudah usia lanjut dan giginya banyak yang tanggal, berarti tak perlu ke dokter gigi lagi. Padahal, pemeriksaan tetap menjadi yang prioritas penting. Karena dokter bisa mendeteksi lebih awal tanda-tanda infeksi, sariawan kronis, atau gusi yang mulai menipis. Ingat Bapak Ibu, bau mulut bukan cuman urusan estetika semata, tetapi juga cerminan dari kesehatan tubuh kita. Sekarang mari kita lihat dari sisi tubuh bagian dalam. Terkadang, bau mulut bukan berasal dari mulut saja, tetapi dari sistem pencernaan kita ataupun metabolisme kita. Semisal nih, penderita diabetes yang kadar gulanya tidak terkontrol, seringkali memiliki aroma napas yang khas, seperti buah yang terlalu matang. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bagi penderita diabetes. Ini karena tubuh membakar lemak sebagai sumber energi, menghasilkan senyawa keton yang keluar melalui nafas. Selain itu, gangguan pada lambung, seperti asam lambung yang naik, biasa kita sebut GERD, juga bisa memicu bau mulut, karena gas dari perut naik ke tenggorokan dan keluar lewat hidung serta mulut kita. Jadi, kalau mulut terasa tidak segar meski sudah menjaga kebersihan, jangan langsung menyalahkan gigi atau lidah. Bisa jadi ini terjadi di masalah dari dalam perut. Disinilah pentingnya menjaga asupan pola makan dan jam makan teratur. Hindari makanan terlalu larut malam ya Bapak Ibu, serta hindari berbaring segera setelah makan. Dan pilih makanan yang mudah dicerna oleh pencernaan kita. Selain perawatan luar, ada juga solusi alami dari dalam. Semisal, dengan mengkonsumsi air perasan lemon dan air hangat setiap pagi hari. Lemon akan membantu menstimulasi air liur dan menjaga keseimbangan pH di dalam mulut kita. Atau bisa juga mengunyah daun mint segar sesekali saja, yang akan memberikan efek segar alami tanpa perlu obat kumur berbahan alkohol. Karena obat kumur yang mengandung alkohol justru bisa memperparah mulut kita menjadi semakin kering. Untuk sahabat yang senang meminum teh, cobalah dengan teh hijau. Kandungan antioksidannya
tinggi dan bisa membantu menghambat pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Tapi ingat, jangan ditambahkan gula ya. Cukup seduh hangat-hangat saja. Sahabat sehat, mulut yang segar bukan hanya tentang wangi nafas saja. Lebih dari itu, ini soal rasa percaya diri kita, kualitas hidup kita, dan kenyamanan kita dalam bersosialisasi. Banyak para lansia yang akhirnya menarik diri dari pergaulan karena malu dengan bau mulut atau gigi yang sudah tidak lengkap. Padahal, hal seperti ini bisa kita cegah dan memperbaikinya. Kuncinya adalah perhatian kecil yang selalu dilakukan secara rutin, seperti menjaga kelembapan mulut, pola makanan yang baik, dan kebersihan yang menyeluruh. Ingat nih Bapak Ibu, jangan menunggu masalah muncul baru bertindak. Mulut yang segar adalah tanda tubuh yang seimbang. Ketika asupan air sudah cukup, pencernaan baik, dan kebersihan kita terjaga, maka seluruh sistem tubuh pun akan bekerja dengan harmonis. Tidak ada obat yang bisa menggantikan keseimbangan alami ini. Saya tahu, menjaga diri di usia lanjut bukanlah hal yang mudah. Pasti ada rasa lelah, ada keterbatasan, dan kadang muncul pikiran, sudah tua, untuk apa repot-repot dok? Tapi justru di usia inilah kita harus memberi tubuh kesempatan untuk tetap nyaman dan berfungsi dengan baik. Setiap senyum yang segar, setiap napas yang harum adalah bentuk rasa syukur, tanda bahwa kita masih diberi nikmat untuk menikmati hidup dengan damai. Jadi, mulailah hari ini, yuk rawat mulut kita seperti kita merawat hati kita. Tentunya dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan konsistensi. Karena mulut yang sehat akan membuat kata-kata yang keluar juga lebih indah. Dan ingat, senyum segar di usia 50 bukanlah suatu keajaiban, tapi hasil dari kebiasaan kita yang baik yang dilakukan setiap hari. Saya, Adam Suseno, semoga pesan ini bermanfaat. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sahabat atau keluarga yang kamu sayangi, agar mereka juga tetap sehat dan percaya diri di usia lanjut. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.